Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan belajar Quran Surat Al-Buruj. Dengan mempelajari Quran Al-Buruj, diharapkan nanti kita semuanya akan memahami bagaimana keesaan dan kekuasaan Allah. Para ahli tafsir sepakat pendapat bahwa surat Al-Buruj diturunkan di Mekah setelah surat Asy-Syam. Surat ini masih membahas dan menekankan masalah akidah dan penguatan keyakinan tentang hari akhir. Di samping itu, tambahan yang ada dalam surat ini selain pembahasan tersebut adalah tentang kisah Ashabul Ukhdud, yakni para penggali parit, yaitu sebuah kisah tentang pengorbanan dan tebusan jiwa dalam mempertahankan akidah dan iman. Surat ini merupakan wahyu ke-27 yang diterima Nabi Muhammad SAW. Turun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surat Al-Buruj terdiri dari 22 ayat dan surat urutan ke-85 dalam Mushaf Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa pada sholat Isya Rasulullah membaca surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Hadis riwayat Ahmad. Disebut Al-Buruj karena diambil dari perkataan yang terdapat pada ayat pertama. Artinya yaitu gugusan bintang. Surat Al-Buruj termasuk salah satu surat Al-Mufassalat, yakni surat-surat pendek, merupakan surat ke-14 dari 23 surat yang dimulai dengan pernyataan sumpah. Dari isi kandungan surat Al-Buruj, mulai dengan pernyataan sumpah demi langit yang dipenuhi oleh gugusan bintang. Dalam surat ini Allah kembali bersumpah dengan 4 hal, yakni yang pertama, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Langit yang luasnya hanya diketahui olehnya, pemilik gugusan, tempat semayam bintang-bintang yang menjadi penghias alam semesta. Hal ini agar manusia berpikir bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu jelas, bisa dilihat dan dirasakan. Kemudian bisa ditadaburi dan pada akhirnya diperintah untuk mengambil kesimpulan. Memang sampai saat ini tidak ada yang bisa mencapai langit, bahkan melihatnya pun tidak sanggup. Namun manusia bisa melihat dan memperhatikan bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai penghias langit dunia. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Para ahli tafsir sepakat bahwa hari yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari kiamat. Sumpah yang ketiga dan keempat, Allah bersumpah dengan syahid yang menyaksikan dan masyhud yang disaksikan. Ibnu Abbas, Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair menafsirkan syahid yaitu Allah dan masyhudah adalah yang lainnya. Sedangkan Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa syahid adalah manusia dan masyhud adalah yang bisa dilihatnya. Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa syahid adalah malaikat, masyhud adalah manusia dan amalnya. Hal tersebut juga sekaligus mengingatkan manusia akan adanya pengawas dan pengadilan agung. Isi kandungan selanjutnya adalah tentang sejarah Ashabul Ukhdud yang mengganggu orang-orang beriman hingga mereka binasa. Ukhdud bentuk jamaknya adalah akhdid yang artinya galian. Hal ini menceritakan perihal suatu kaum orang kafir. Mereka dengan sengaja menangkap orang-orang mukmin yang ada di kalangan mereka. Orang-orang mukmin itu lalu mereka paksa untuk murtad dari agamanya. Tetapi orang-orang mukmin menolaknya. Untuk itu kaum kafir tersebut membuat sebuah galian buat orang-orang mukmin yang mereka tangkap. Kemudian mereka menyalakan api di dalamnya yang sangat besar. Dan mereka menyediakan kayu bakar yang cukup untuk membuat api itu tetap bergejolak.
Setelah itu mereka membawa orang-orang mukmin yang mereka tangkap itu ke dekat kalian, lalu ditawarkan kepada mereka untuk murtad. Tetapi ternyata orang-orang mukmin itu menolak dan tidak mau menerimanya. Akhirnya orang-orang mukmin itu dilemparkan ke dalam parit yang ada apinya. Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai hal orang yang disebutkan dalam kisah ayat itu. Siapakah mereka sebenarnya? Disebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu an bahwa mereka adalah penduduk negeri Persia ketika raja mereka ingin menghalalkan kawin dengan mahram. Lalu ulama mereka menentang kehendak raja itu. Maka dengan sengaja si raja membuat parit dan melemparkan ke dalamnya setiap orang yang menentang keinginannya dari kalangan mereka. Dan akhirnya menghalalkan kawin dengan mahram dan terus melangsungkan pernikahan itu. Menurut riwayat lainnya juga dari Ali, mereka adalah suatu kaum di negeri Yaman. Orang-orang mukmin dari kalangan mereka berperang dengan orang-orang musyriknya. Maka pada mulanya orang-orang mukmin menang dan orang-orang kafir kalah. Kemudian selang beberapa masa pertempuran di antara mereka kembali berkorban. Dan kali ini orang-orang kafirlah yang menang atas orang-orang mukmin. Lalu orang-orang kafir membuat parit-parit dan para tawanan kaum mukmin dimasukkan ke dalamnya, kemudian dibakar di dalam parit. Diriwayatkan pula dari Ali bahwa mereka adalah penduduk negeri Habasyah atau Ethiopia sekarang. Wallahu a'lam. Kandungan surat Al-Burud berikutnya adalah tentang balasan bagi orang-orang yang beriman atas ketaatannya. Ya, ini tema ini mengangkat beberapa kabar gembira bagi orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, yaitu nasib bahagia orang-orang beriman dan ganjaran mereka yang akan mereka peroleh pada hari pembalasan. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat al-arsy yang tinggi di atas semua makhluknya. Allah Maha Kuasa atas apapun yang dikehendakinya dan ingin dilakukannya. Tiada hambatan bagi keputusannya dan tiada yang menanyakan apa yang dikerjakannya karena kebesaran, keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Di situ diceritakan tentang penggalan kisah Fir'aun dan juga kaum Samud. Raja Fir'aun terkenal akan keburukan dan kekejamannya. Ia mampu melakukan segala cara agar tahta yang dimilikinya tetap terjaga. Begitu pula kaum Samud yang terkenal akan kecerdikannya. Mereka dikenal sebagai kaum yang kuat dan juga sebagai pemahat. Mereka mengubah gunung-gunung menjadi rumah mereka. Kaum Samud dan Fir'aun mungkin berhasil membuat sebuah kerajaan yang megah dan maju. Namun dengan sikap semena-mena mereka dan kesombongan yang dimilikinya inilah yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Mereka selalu melecehkan ajakan untuk berbuat baik yang diperintahkan oleh Rasul utusan Allah dan juga mendustakan adanya hari kiamat. Sehingga Allah memberikan azab bagi mereka. Fir'aun dan bala tentaranya pun luluh lantah digulung oleh ombak lautan. Di sini juga menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, asal dan juga kedudukannya. Lalu dijelaskan pula tentang kebesaran Allah yang mana Allah dapat mengetahui segala perbuatan, gerak, serta niat manusia. Dengan membaca Al-Quran setiap hari tentu saja mampu mendatangkan maslahat bagi kita seperti mendapatkan pahala, kemudian mempermudah kita untuk meraih surga dan juga berbagai ganjaran lainnya. Membaca Al-Quran setiap hari pun juga membuat kita senantiasa teringat kepada Sang Pencipta, sehingga hidup akan terasa lebih tenang dan damai. Namun, bila kita memiliki mobilitas yang begitu tinggi dan terasa merepotkan membawa kitab Al-Quran kemana saja, kita tak perlu khawatir lagi. Karena kini dengan adanya fitur Al-Quran yang ada dalam HP kita dapat mengakses berbagai surat dan juz yang lengkap, termasuk surat Al-Baqarah ini. Mari kita rasakan kemudahan meraih pahala dengan gadget yang kita miliki.
Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.